Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video panduan bagaimana cara menginstalasi aplikasi untuk ujian yang bernama ABS. Pastikan kalian sudah mengunduh aplikasi ABS yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Setelah selesai mengunduh, kemudian silahkan diketuk atau ditekan file ABS versi 1.2.apk. Kemudian proses instalasi akan berjalan dan akan ada pertanyaan bahwa ponsel dan data pribadi lebih rentan terhadap serangan oleh aplikasi yang tidak dikenal. Ini tidak masalah muncul begini karena aplikasinya memang tidak diunduh dari Play Store, sehingga dari Android memberikan peringatan bahwa ada kemungkinan yang tidak diunduh dari Play Store itu aplikasi yang membahayakan. Tetapi aplikasi ini tidak membahayakan karena memang didesain untuk melaksanakan ujian. Pilih saja tombol lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Anda ingin menginstal aplikasi, pilih saja install. Proses instalasi akan memakan waktu tergantung dari masing-masing kecepatan atau kondisi handphone. Jika sudah selesai instalasi, akan muncul notifikasi bahwa aplikasi telah terinstall. Silahkan ditekan tombol buka atau tombol selesai. Dalam video ini akan saya berikan contoh. Saya menekan tombol selesai. Kemudian dicari tampilan namanya adalah ABS Exam. ABS Exam itu adalah ayo belajar untuk siswa. Exam itu adalah alat untuk mengerjakan ujian. Tekan saja ikon ABS Exam. Maka ini akan ditampilkan bagaimana halaman ABS Exam. Yang pertama kali dimunculkan adalah petunjuk umum bagaimanakah peraturan mengerjakan soal secara umum. Yang pertama misalnya diminta untuk berdoa sebelum mengerjakan, selanjutnya diminta untuk bekerja dengan jujur, dan seterusnya. Silahkan dibaca satu persatu. Jika ada yang tidak dimengerti atau tidak difahami, silahkan ditanyakan kepada Bapak Ibu pengawas ruang dengan cara menunjukkan jari supaya tidak mengganggu teman yang lain. Jika sudah memahami seluruh dari peraturan tersebut, silahkan klik tombol lanjutkan di bagian bawah. Kemudian kalian akan diminta untuk login menggunakan identitas yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kali ini saya akan memberikan contoh supaya bisa masuk ke halaman berikutnya. Akan saya masukkan sebuah identitas 12983. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian klik tombol kirim. Pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Maka jika password yang dimasukkan benar, di bagian atas itu akan muncul identitas dari penggunanya. Di bagian atas di situ, maaf, Abiyu sebagai contoh di sini tertulis di bagian atas Abiyu Rizky Muhammad Haryono kelas 9A. Selanjutnya di bagian bawahnya ada deretan menu. Yang pertama adalah menu asesmen, susulan, absensi, petunjuk, pengumuman kelulusan, dan informasi. Untuk mengerjakan soal-soal, nanti kalian menekan tombol asesmen, kemudian
Tombol susulan adalah digunakan untuk melihat apakah kalian termasuk yang susulan atau tidak. Susulan ini terjadi apabila siswa tidak masuk pada saat jadwal yang bersangkutan. Atau juga siswa itu masuk tetapi tidak sempat mengirimkan jawaban tetapi waktunya sudah habis, sehingga oleh sistem dianggap tidak masuk. Kemudian untuk absensi ini akan merekap otomatis jika siswa berhasil mengirimkan jawaban. Di bagian petunjuk itu isinya adalah petunjuk mengerjakan. Untuk pengumuman kelulusan saat ini belum bisa digunakan, tetapi nanti pada saatnya kelulusan sudah pada waktunya akan kalian bisa mengecek melalui aplikasi ini. Informasi ini akan memuat informasi-informasi penting yang akan disampaikan dari sekolah. Oh iya, sebelum kalian menggunakan aplikasi ini, perlu saya informasikan karakter atau watak dari aplikasi ini adalah yang pertama, ketika kalian mengerjakan soal atau melakukan ujian, kalian tidak bisa melakukan screenshot maupun screen record. Aplikasi ini sudah didesain seperti itu. Yang kedua, kalian apabila membuka aplikasi lain selain dari aplikasi ini, maka akan mendapatkan 2 kali peringatan bahwa jawaban dan soal nanti akan di-reset. Begitu kalian membuka aplikasi lagi yang ketiga, secara otomatis semua jawaban dan soal kamu akan di-reset atau dihapus dan akan kembali ke halaman login. Setelah 5 menit, token sudah tidak bisa digunakan lagi dan ditutup kembali. Ini untuk mengantisipasi supaya siswa tidak membuka aplikasi lain, logout, terus kemudian setelah mendapat jawaban, login lagi, seperti itu. Jadi, token hanya bisa digunakan sekali dan kemudian tidak ada token lagi. Berikutnya adalah apabila nanti mengerjakan ujian, di bagian atas itu ada sisa waktu yang digunakan. Apabila waktunya sudah 0 menit 0 detik, maka secara otomatis aplikasi akan menutup dan tidak mengirimkan jawaban. Nah, dicoba saja bagaimana cara mengerjakan ujian. Pilih menu asesmen, kemudian masukkan token. Token ini nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu pengawas ruang sesuai dengan masing-masing mata pelajaran. Misalnya saya ambil contoh di sini, tokennya ABCD. Kemudian tekan tombol kirim. Silahkan di sini ada daftar mata pelajaran, disesuaikan dengan jadwal dan kelasnya. Silakan nanti ditekan atau diketuk pada gambar boleh, pada soal tulisannya boleh. Kemudian di sini ada konfirmasi pilihan mapel yang sudah dipilih tadi, misalnya soal latihan, kelasnya adalah kelas bebas. Apakah yakin dengan pilihan ini? Ini sudah ada konfirmasi, jadi nanti tidak ada istilah Pak saya salah tekan, Pak saya keliru memilih. Tidak ada alasan karena ini adalah sudah ada tombol konfirmasinya. Semuanya pasti disengaja pilihannya. Jika ternyata salah ketuk, tekan tombol batal. Kemudian ulangi, pilih mata pelajaran yang benar. Jika sudah yakin pilihannya benar, klik tombol lanjutkan. Maka ada peringatan di sini. Aplikasi ini akan melakukan riset soal dan jawaban. Jika Anda membuka aplikasi lain, hati-hati, jangan coba-coba kalau tidak mau mendapatkan nilai 0. Karena aplikasi akan meriset soal dan jawaban. Klik tombol OK. Seperti yang sudah
saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika mengerjakan soal ada informasi di bagian pojok kanan atas, yaitu sisa waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan ujian. Apabila jumlah menit dan detiknya sudah 00, maka secara otomatis aplikasi akan menutup tanpa mengirimkan jawaban. Oleh karena itu, dalam mengerjakan soal, selalu pantau sisa waktu yang tersedia. Usahakan kurang 1 atau 2 menit kalian sudah mengirimkan jawaban. Dan pastikan sebelum mengirim jawaban, semua soal sudah dikerjakan dengan jawaban yang benar. Nah, di sini ada tulisan berwarna biru login ke Google. Di situ abaikan saja, kalian tidak perlu login karena loginnya sudah dilakukan di atas. Sekali lagi, tidak perlu login. Kalau login nanti malah jadi masalah karena sudah login dari sebelumnya. Tinggal tekan saja tombol berikutnya. Yang tidak kalah penting adalah kalian mengisi identitas dengan benar. Karena resikonya ini secara sistem, apabila kalian salah memilih nama atau menuliskan nama, maka nilai yang kamu peroleh akan menjadi nilai orang lain dan tidak masuk ke daftar nilai kamu. Kelas juga demikian. Kemudian nomor absen juga sama. Sesi, jika nanti ada pertanyaan sesi ke-1 atau sesi kedua atau sesi ketiga, pilihlah sesi yang benar. Saya berikan contoh misalnya pengisian nama, kemudian kelas, nomor absennya silakan dipilih. Perhatikan sisa waktu kalau sudah 00 langsung menutup. Walaupun belum mengirimkan jawaban atau belum mengisi seluruhnya, jika menit dan detik sudah 00 langsung menutup tanpa bisa mengirim jawaban. Ini tadi sengaja saya tidak menyelesaikan supaya kalian bisa melihat bahwa waktu sangat-sangat penting untuk diperhatikan dalam mengerjakan soal. Kemudian nanti kalian bisa, jika sudah selesai mengirimkan jawaban, bisa mengecek daftar kehadiran di sini. Silahkan dipilih kelasnya sesuai dengan kelas kalian. Misalnya saya memilih daftar hadir kelas 9. Di daftar hadir ini nanti akan merekap secara otomatis jika kalian sudah berhasil mengirimkan jawaban. Ingat, rekapan di sini nanti akan secara otomatis bertambah atau berubah sekitar 5 menit sekali. Oleh karena itu, jika nanti kalian membuka absensi belum ada nama kamu, padahal kamu sudah mengirimkan jawaban, maka tunggu 5 menit lagi untuk dilihat dengan cara refresh di bagian bawah. 5 menit refresh untuk melihat perubahan data yang baru. Kemudian klik tombol kembali untuk kembali ke halaman absensi. Klik tombol kembali lagi untuk kembali ke halaman login. Masukkan lagi ada menu susulan, menu absensi, dan yang lain-lain. Saya kira sama. Untuk pengumuman kelulusan, nanti juga kalian akan ada token tersendiri. Sementara ini misalnya saya berikan contoh menggunakan token yang sama tadi. Nanti akan muncul jika sudah ada ketetapan dari sekolah untuk kelulusan, akan muncul pengumuman kelulusan seperti ini. Tetapi
kalau selama belum ada pengumuman, maka pada menu ini belum bisa digunakan. Ini hanya sekedar contoh. ABIU jangan merasa sudah lulus karena ini hanya sekedar contoh. Oke. Kembali lagi. Menu-menu yang lain silahkan nanti dicoba sendiri. Kira-kira demikian petunjuk penggunaan aplikasi ABS untuk mengerjakan ujian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.